Baik, Tribuners, kita akan bertanya nih tentang level PPKM di Belitung ini dengan Pak Bupati Belitung. Di saat ini udah ada Pak Bupati Belitung. Untuk masyarakat jangan terlena. Yang namanya corona ini, ada seorang pun bisa berkembang jadi ribuan. Jangan main. Itu deh. Jadi tolong ini, karena baru turun level 3, pasti artinya masih banyak yang terpapar. Nah, karena kita level 3 juga, kita sekarang ini menginventarisir per kelurahan, per desa. Kalau desa ini juga terpaparnya banyak, justru dia tidak akan kita turunkan sebagai level 3, tetap level 4. Jadi bagi masyarakat di situ. Jadi artinya secara aktivitas apapun di desa itu atau kelurahan itu tidak ada pengurangan dari kriteria level 4. Nah, artinya misalnya gini ya, contohnya di desa Tanjung Pendam ini, kelurahan Tanjung Pendam ini, ternyata peserta terpaparnya masih kategori merah. Zona merah lah, Pak. Zona merah misalnya kan, kita ngelihat kan. Nah, ini itu tidak akan kita turunkan levelnya menjadi level 3. Tetap dia level 4 dengan kriteria, salah satu contoh, kalau orang jualan di situ rumah makan tetap operasional dengan level 4. Berarti artinya penerapannya per zonasi desa ya, Pak? Per zonasi desa dan per kelurahan. Pak, kalau kita nih kasusnya kan masih lumayan tinggi nih, Pak. Ya. Kalau misalkan tiba-tiba di atas 1000 nanti gimana, Pak? Level saya oke. Itu kan hanya kriteria yang diberikan dari pusat. Tapi kita di sini di daerah sendiri tetap kita melihat dari segi itu tadi, kita akan memperluas kriteria itu sendiri. Oke. Jadi itu mana? Ini Pak, kan inovasi kita kan status ini level 3 nih, Pak ya. Nah, kemudian untuk pendidikan ini gimana, Pak? Karena kan di aturan pemerintah pusat bahwa memang level 3 itu boleh melakukan tatap muka. Ya. Walaupun tidak 100% gitu. Bagaimana kalau kebijakan dari Pak Bupati gimana nih, Pak? Ya, kalau kita ini sebetulnya ya, kalau memang ada kebijaksanaan situ, kita kan sudah melaksanakan sebelum kebijaksanaan adanya ini kan kita sudah tetap muka itu berlanjut. Dalam arti kata sebagaimana aturan semula, jadi akan kita kembalikan sebagai semulanya. Misalkan ya, untuk satu kelas itu 50%. Enggak 50%. Jadi gini, sekarang kita kembali ke macam awal atur semulanya normal kemarin. Kelas 1 misalnya ini SMP ya. Senin Selasa. Nah, kelas 2 Rabu Kamis. Nah, kelas 3 kalau kategori SMP ya. Itu Jumat Sabtu. Nah, kemudian diputar lagi gitu. Nah, jadi sistem gitu. Jadi semua, jadi tidak ada istilah 50% macam. Jadi tapi tetap dalam satu ruangan itu 50% siswanya, Pak? Iya, enggak 50% kan, makanya kita dengan cara seperti itu, jadi ngatur ruangan itu ya, bukan hanya 50%, bisa hanya 30% aja. Ya itu kan selama ini kan kita lihat, kita aturkan dengan ruangan itu satu meja satu kan. Yang penting satu meja satu orang. Iya, satu orang. Nah, jadi sehingga dengan klaster sistem gitu kita buat kemarin. Dan akhirnya kan lancar jalan. Berarti nanti keputusan dari Pak Bupati gimana nih, Pak? Seperti itu. Akan tetap tatap muka. Tetap muka dengan kriteria dengan dengan pembatasan sistem yang mungkin selama yang sudah pernah kita lakukan. Sekolah dasar sama juga, Pak? Untuk SD gitu juga, SD. Mungkin SD dia kan 6 ya, kelas 6 ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. 4, 6. Jadi kelas 1, kelas 2 untuk 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. 2 hari gitu. Bila kira-kira ini, Pak. Ya, kita segera untuk membuat penetapan itu. 1-2 hari ini, Pak? Insyaallah. Pak, untuk yang urusan lain nih, Pak, misal kayak ekonomi nih, terus perdagangan gimana nih, Pak, untuk level 3 gitu? Kalau untuk kita kan sebetulnya itu hanya dari segi persoalnya
membatasi perdagangan ekonomi kan tidak pernah nutup segala macam kan. Tapi kan mengurangi secara operasional mereka. Nah, contoh saja, kita kemarin mereka dagang sampai malam sampai jam 8 untuk hanya melayani. Makan di tempat, Pak? Makan di tempat. Tapi setelah jam 8 mereka tidak boleh melayani di tempat. Take away. Take away. Nah, kalau ini level 3 silakan sampai jam 10. Melayani di tempat atau ya, melayani di tempat itu kan. Sampai jam 10 malam. Sampai jam 10, tapi tetap prokes ya. Ya. Nah, prokes. Okay. Nah, itu salah satu mungkin kriteria-kriteria itu. Berarti ini jam 10 pedagang boleh berdagang sampai jam 10. Dan makan di tempat gitu, Pak. Iya, iya. Itu aja mungkin. Iya, tadi itu, tapi tetap prokes ya. Prokesnya jangan berubah. Oke. Nah, itu salah satu itu. Tempat hiburan lain Pak mungkin selain. Tempat hiburan kita evaluasi dulu lah dalam ini kan. Tempat hiburan malam nih, Pak. Tempat hiburan malam. Tapi ya kayak misalnya tempat-tempat hiburan kayak misal kita Tayung Pendam itu kan. Iya. Karena kita Tayung Pendam ini kan selama level 4 ini kan tutup total. Tutup total. Apapun aktivitas di sana. Ya di Termasuk sana kan kita ngelihat pedagang di sana juga kan. Nah, kita evaluasi, kita buka dengan mungkin keterbatasan untuk beberapa hal di sana itu, katakanlah kalau untuk jualan mungkin seperti itu. Nah, kan dari pagi saya buka, tapi untuk nongkrong dan sebagainya itu mungkin di sana akan kita batasi. Hasilnya kapan nih, Pak? Pemda mungkin akan evaluasi. Hari ini kan dapat informasi baru. Besok. Nah, surat keluar mungkin malam esok sudah kita. Berarti keputusan dari Bupati besok ya, Pak? Belum tentu besok. Belum tentu. Karena esok ini banyak soal kita ini lagi ada hal itu Pulau Salak Nasi itu vaksin pun enggak. Sekarang ada orang 17 yang terpapar di sana. Jangan sampai sekecamatan pulau itu kena. Dalam minggu ini lah, Pak ya? Minggu ini lah. Dalam minggu ini ada keputusan dari pemerintah daerah, Pak ya? Iya. Oke. Baik, Tribuners, tadi udah dijelaskan beberapa hal tentang tahapan level 3 di Kabupaten Belitung, yaitu tentang pendidikan bahwa tatap muka boleh dilakukan, tapi dengan keterbatasan-terbatasan yang sudah ditentukan. Kemudian juga untuk pedagang boleh berdagang sampai jam 10 malam, tapi dengan menetapkan prokes dan nongkrong di tempat ataupun makan di tempat boleh dilakukan hanya sampai jam 10. Kemudian untuk pedagang yang ada di jam 6 nanti akan dievaluasi oleh pemerintah daerah, termasuk juga tempat hiburan malam. Baik, Tribuners, sekian dari kami live reportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.